Katakan amin. Saudara, apakah orang Mesir semuanya jahat? Saudara berkata tidak. Ada juga di antara orang Mesir itu, mungkin dia pengacara yang baik, dokter yang baik, yang kerjanya menolong orang. Tetapi karena tidak ada darah anak domba itu, mereka mengalami kematian. Apakah orang Israel semuanya baik? Tidak semuanya orang Israel baik, saudara. Ada juga di antara mereka yang tidak begitu baik hidupnya. Tetapi karena mereka percaya, mereka patuh, mereka salutkan darah anak domba itu pintu rumah mereka. Oh saudaraku, mereka terhindar dari kematian, mereka luput dari kematian, mereka selamat, mereka menerima keselamatan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dosa sekecil apapun tidak bisa masuk ke surga, saudara. Saudara berkata saya tidak membunuh, tetapi walaupun saudara tidak membunuh, dosa tetap dosa sekecil apapun dan tidak bisa masuk ke surga. Jalannya hanya satu. Bapa berkata kepada Yesus ketika Yesus berdoa di taman Getsemani, dia berkata, dia berteriak, Bapa, haruskah aku tanggung dosa manusia? Tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena berat bagi Yesus menanggung semua dosa manusia ini. Karena dia harus berpisah dengan Bapa di sorga. Yesus tidak pernah berpisah dengan Bapa di sorga, tetapi dia menanggungkan perpisahan itu dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia mau menanggung dosa saudara. Saudara-saudara tidak perlu lagi menanggungnya. Yesus substitusi kita. Yesus ganti kita. Upah dosa dalam maut. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita, saudara. Seharusnya kita yang dicambuki karena dosa kita. Kita tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Upah dosa dalam maut, tapi Yesus menggantikan tempat kita. Dia mengambil semua dosa manusia ini. Dia mengambil dosa kita. Dia taruhkan di dalam tubuhnya di kayu salib. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan, supaya oleh bilur-bilurnya saudara sembuh. Haleluya. Yesus menanggung semua sengsara itu di kayu salib. Supaya saudara tidak perlu lagi menanggung sengsara apapun karena dosa saudara. Saudara hanya perlu membuka hati saudara, percaya kepada Yesus, bahwasannya dia sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk mengampuni saudara. Maka saudara yang percaya kepada Yesus, saudara akan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Begitu besar sengsara yang dipikul oleh Yesus. Bahkan sebelum dia disalibkan, saudara, dia memberikan dirinya dicambuki oleh tentara Romawi. Tentara Romawi memiliki satu hukuman penyiksaan yang sangat mengerikan, saudaraku. Orang-orang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Salibkan dia. Orang-orang tetap menuntut, salibkan dia. Bukan, salibkan dia. Terlebih dahulu mereka mencambuki Yesus. Yesus diikat, saudaraku. Punggungnya, saudaraku, seluruh bajunya dibuka. Oh, saudaraku, dan punggung Yesus, saudara, dicambuki oleh tentara Romawi. Cambukan tentara Romawi bukan cambukan biasa. Itulah cambukan, satu cambuk dengan 5 cabangnya, dengan ujung-ujungnya penuh dengan beling-beling yang tajam, besi-besi yang tajam. Dan cambukan itu diayunkan ke punggung Yesus, dan itu menarik keluar daging Tuhan Yesus. Daging Yesus tersayat-sayat, itu merobek semua tubuh Yesus, saudaraku. Itulah luka-luka di punggung Yesus. Itulah pilur-pilur Yesus, luka-luka cambukan di punggung Yesus. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2:24, oleh pilur-pilur Yesus saudara sudah sembuh. Katakan amin. Saudara sudah sembuh. Artinya kesembuhan sudah tersedia bagi saudara. Saudara tidak perlu sakit lagi. Tuhan Yesus mau saudara sembuh, karena dia sudah menanggung penyakit saudara di kayu salib. Tuhan Yesus mau saudara sembuh, karena dia sudah berpilur-pilur supaya saudara sembuh. Karena itu saudara percayai firman Tuhan pada hari ini, sehingga saudara yang sakit pada malam ini juga saudara bisa mengalami kesembuhan saudara. Karena semua penyakit saudara sudah selesai ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Katakan amin.
Yang sukacita katakan amin. Yang percaya dia bisa sembuh, sudah sembuh oleh pil Yesus, katakan amin. Saudara yang sakit, coba angkat tangan saudara. Berapa orang saudara yang sakit? Siapa yang mau sembuh? Coba angkat tangan saudara yang mau sembuh. Haleluya. Mari katakan sama-sama oleh pil Yesus, saya sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Saya terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Galatia 3:13-14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Oh saudaraku, Yesus telah menjadi kutuk karena kita. Dia rela disalibkan supaya oleh penyalibannya dan kebangkitannya saudara bebas daripada semua dosa dan kutuk-kutuk dosa. Kutuk dosa itu banyak. Ada kutuk dosa penyakit, kutuk dosa kemiskinan, kutuk dosa kegagalan. Saudara bekerja keras, saudara bukan tidak bekerja, tapi tetap gagal. Itu kutuk dosa kegagalan. Kutuk dosa kematian. Saudara, semua orang baik-baik hidupnya, saudara bisa saja mati karena kecelakaan. Kutuk dosa kecelakaan, kutuk dosa kemiskinan. Walaupun saudara kerja keras, orang tua saudara kerja keras, tapi saudara tetap miskin, anak cucu tetap miskin. Itu kutuk dosa kemiskinan, kutuk dosa penyakit. Saudaraku, nenek saudara mati karena penyakit jantung, orang tua saudara juga demikian. Dan saudara juga akan mengalami demikian. Itu kutuk dosa penyakit. Tapi Yesus sudah berbilur-bilur di kayu salib, sudah mati di kayu salib untuk